kakak beradik ini tuh secara mengejutkan menembak kedua orang tuanya pada saat kedua orang tuanya ini lagi asik menonton televisi. Hai guys, balik lagi dengan aku Bara Pamungkas. Di video ini bakal aku buka dengan satu pertanyaan sederhana guys. Jadi, apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada dalam lingkungan keluarga yang kaya raya dan punya popularitas, tapi orang tua kalian menuntut kalian untuk harus serba bisa, harus menjadi yang terbaik di segala bidang dengan pola didikan yang sangat keras, tanpa adanya apresiasi sama sekali. Ingat, tanpa adanya apresiasi sama sekali. Coba tulis di kolom komentar guys. Jadi kasus yang akan kita bahas hari ini adalah kasus dari Menendez Brother. Mereka ini adalah seorang kakak beradik guys, yang punya dendam masa lalu dengan keluarganya sendiri, terutama ayahnya. Jadi dia ini punya trauma masa lalu, sehingga membuat mereka ini berani guys untuk melakukan hal yang di luar dugaan, yaitu mengakhiri kedua orang tuanya dengan cara yang sangat-sangat brutal. Sebenarnya ini adalah kasus lama yang terjadi di bawah tahun 2000-an, tapi kasus ini kembali disorot guys setelah film dokumenter Netflix yang berjudul The Menendez Brother. Sebelum kita mulai pembahasannya, gimana kasusnya, gimana kebrutalannya, mohon untuk para penonton untuk mengambil kesimpulan dengan cara yang sangat bijak dan peringatan keras bahwa dalam case ini bukan untuk dicontoh ya guys. Kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan video kayak gini, feel free buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu video ini guys. Dan langsung aja kita mulai kasusnya guys. Jadi Lyle dan Eric Menendez ini adalah seorang kakak beradik dari keluarga Menendez, di mana keluarga Menendez ini adalah keluarga yang sangat kaya raya dan sangat dihormati guys. Jadi nama lengkapnya adalah Joseph Lyle Menendez yang lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1968 dan Eric Galen Menendez yang lahir di tanggal 27 November pada tahun 1970. Jadi mereka adalah kakak beradik yang lahir di New York, USA, yang mana mereka lahir ini dari orang tua yang namanya udah besar sebelumnya, yaitu Enrique Menendez dan Mary Louise Anderson, atau nama panggilannya adalah Kitty. Jadi Jose ini adalah salah satu dari banyak orang yang merantau dari Kuba ke Amerika untuk memperbaiki hidupnya, karena memang banyak orang-orang pada saat itu ingin sekali ke Amerika untuk memperbaiki hidup, makanya ada istilah American Dream. Jadi Eric Menendez ini datang ke Amerika, khususnya itu setelah adanya revolusi Kuba tahun 50-an. Yang saat datang ke Amerika ini, Eric sempat untuk tinggal menumpang dulu di rumah saudaranya, sampai akhirnya bisa menembus Hollywood dan menjabat sebagai kepala dari Ars Record pada tahun 80-an. Walaupun sempat menumpang di rumah saudaranya, tapi Jose ini adalah anak dari keluarga yang cukup mampu pada saat itu. Didikan keluarga Jose ini saat di Kuba udah terbiasa untuk dipush untuk menjadi pria yang berani dan serba bisa. Jadi saat di bangku kuliah ini, Joseph bertemu dengan seseorang yang menjadi istrinya, yaitu Mary Louise Anderson atau Kitty. Beda dengan Jose, jadi si Kitty ini berasal dari keluarga yang menengah, atau bisa dibilang keluarga yang sederhana-sederhana aja. Dan background keluarga si Kitty ini berasal dari background keluarga yang sebenarnya kurang harmonis guys. Jose ini menikah dengan Louise atau Kitty, yang pada saat itu mereka ini usianya sangat muda guys. Saat itu Jose masih berusia 19 tahun dan Kitty masih berusia 22 tahun. Dimana ketika mereka ini memutuskan untuk menikah, pernikahannya itu sebenarnya nggak direstui sama kedua orang tuanya karena usia yang masih tergolong sangat-sangat muda waktu itu. So mereka memutuskan untuk menikah setelah mereka itu lulus dari bangku kuliah, dan akhirnya mereka beneran menikah. Jose yang dari didikan keluarganya ini adalah keluarga pekerja keras. Jose ini berusaha bekerja keras untuk mencari pekerjaan saat itu guys. Dari cuci piring hingga mengantarkan dia pada suatu tempat menuju gerbang kesuksesan karirnya guys. Jadi singkat cerita, Jose ini dari yang awalnya menumpang di rumah saudaranya hingga akhirnya itu dia bisa menjadi salah satu bagian dari penduduk perumahan elit Hollywood pada saat itu, yaitu Beverly Hills, yang mana harga mansionnya ini adalah seharga 5 juta US dollar, atau jika dikurskan kurang lebih senilai 77 miliar. Itu pada tahun 80-an, dimana jika angka ini dikurskan ke tahun 2023 atau di tahun sekarang, ini bakal berlipat-lipat ganda guys. Dan mansion yang dia beli ini juga bukan mansion sembarangan, karena properti yang dia miliki ini juga pernah dihuni atau disewa sama mega bintang, yaitu Michael Jackson dan Elton John salah satunya. Tentunya kalau udah mendengar dua nama besar ini,
kita bisa mengkira-kira seberapa bagusnya, seberapa mewah tempat tinggalnya. Dan kalau kalian mau tahu, biaya untuk menyewa properti ini, yaitu dengan biaya sewa sekitar 500 juta rupiah per bulan. Jadi udah bisa kebayangkan betapa sukses karirnya Jose Menendez ini. Dari Kuba yang akhirnya pindah ke Amerika, lalu meniti karir hingga sukses, lalu beli properti di Beverly Hills, di mana ini adalah salah satu blok termahal juga di Los Angeles tentunya guys. Intinya Jose ini orang atau figur yang sangat pintar ya, karena sampai menjabat sebagai direktur eksekutif di sebuah perusahaan yang memproduksi film-film kayak Rambo, filmnya Arnold Schwarzenegger kalau kalian tahu ya, dan masih banyak lagi. Jadi dari perusahaan yang merugi hingga menjadi perusahaan yang sangat sukses di tahun pertamanya saat Jose ini menjabat di tempat itu guys. Jadi secara kepintaran memang Jose ini adalah seorang yang benar-benar businessman ya kita bisa sebut. Makanya dia juga jadi salah satu figur besar pada masanya. Lalu 10 Januari tahun 1968 lahirlah seorang anak pertama dari mereka ini bernama Joseph Lyle Menendez. Dan gak lama kemudian pada tanggal 27 November 1970 lahirlah anak keduanya bernama Eric Galen Menendez. Jadi emang kesuksesan Jose dalam berkarir ini tidak sesukses dalam kehidupan rumah tangganya, terutama dalam hal mendidik anak yang ternyata sangat-sangat keras banget. Jadi memang karena si Jose ini sukses banget, jadi dia itu juga mau untuk mendidik anaknya itu menjadi seseorang yang lebih sukses dari dirinya. Didikan Jose ini mengarahkan untuk anak-anaknya selalu harus menjadi yang terbaik dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang olahraga yaitu tenis. Jadi karena didikan yang mengharuskan anaknya ini menjadi yang terbaik, ini justru menjadikan anaknya ini nggak percaya diri atau bisa dibilang kurang percaya diri karena merasa jarang mendapatkan apresiasi dari orang tuanya dan dituntut untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin bisa dibilang ya, karena didikan yang terlalu membuat mereka tercengkram ini, mereka itu pernah tersangkut dalam kasus perampokan, di mana yang dirampok itu adalah rumah temannya sendiri. Benernya bukan apa yang dicuri ya, tapi lebih agar mendapatkan apresiasi di lingkungannya. Jadi lebih tepatnya untuk mendapatkan pengakuan sebenarnya. Kembali lagi ya, karena pengaruh orang tuanya ini, mereka itu akhirnya nggak dipenjara. Melainkan, Eric ini hanya dituntut ke pelayanan masyarakat dan mengikuti bimbingan dan konsultasi bersama psikolog atau terapisnya yang bernama Dr. Jerome Ozil. Selain itu, mereka juga pernah diskors selama 1 tahun penuh di tempat kuliahnya di Princeton University, yang mana adalah salah satu universitas terbaik nomor 5 dunia, yang mana saat diskors ini adalah terkait kasus plagiasi atau plagiarisme, yang lagi-lagi karena berhubungan dengan kurangnya apresiasi dari orang tuanya. Lagi-lagi ya, karena kurangnya apresiasi ini, mereka itu selalu mengupayakan segala hal untuk mendapatkan atau untuk menjadi yang terbaik, dan nggak luput terbaik juga di tugas-tugas kuliahnya. Lalu karena nggak kuat ya, mereka ini selama dituntut untuk melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya bangga, meski orang tuanya tuh nggak pernah merasa bangga kepada mereka, dan akhirnya sudah mencapai batas puncaknya atau udah mencapai titik di mana dia itu sudah mulai muak dengan semua ini, dan kasus dari mereka baru saja dimulai. Jadi pada tahun 1989, tepatnya di tanggal 18 Agustus, Eric dan Lyle ini membeli 2 pucuk senjata laras panjang, yaitu shotgun, di Big Five Store Sporting Goods di San Diego. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1989, orang tuanya ini masih sempat-sempatnya sama mereka ini untuk mancing di salah satu perairan di dekat rumahnya menggunakan yacht pribadi. Dan secara mengejutkan ya, pada tanggal 20 Agustus 1989, yaitu sehari setelah keluarganya mereka ini liburan bareng, kakak beradik ini tuh secara mengejutkan menembak kedua orang tuanya pada saat kedua orang tuanya ini lagi asik menonton televisi. Tembakan ini tuh mengarah tepat dalam jarak yang sangat dekat dan sebanyak 15 kali tembakan. Dan karena mereka ini menembak bukan dengan senjata biasa ya, apalagi menggunakan shotgun sebanyak 15 kali secara dekat, menjadikan luka tembak yang didapati oleh Jose ini bisa dibilang sampai tubuh Jose ini sudah gak bisa dikenali lagi guys. Jadi saking brutal tembakannya, apalagi dengan jarak yang sedekat itu, apalagi dengan 15 kali tembakan, udah kebayang ya. Dan tembakannya ini juga mengarah secara tepat, maka kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tubuh dari Jose dan Kitty ini memang wajar untuk susah lagi dikenali. Jadi setelah kedua kakak beradik ini menembak,
Ini anehnya mereka ini tuh langsung ganti baju lalu pergi nonton bioskop. Dan setelah nonton bioskop itu mereka jalan balik ke rumahnya. Jadi pas waktu dia udah nonton bioskop dan dia balik lagi ke rumahnya, ternyata tuh itu kesempatan dia untuk membuang alat-alat bukti atau membuang barang-barang sebagai barang bukti yang dia gunakan untuk menghabisi kedua orang tuanya. Membuang senjata lalu membuat skenario seakan-akan mereka itu gak pernah terlibat dalam kasus orang tuanya tersebut. Dan sesampainya di rumah, mereka berdua ini langsung menelpon 911 atau menelpon polisi dan berteriak bahwa ada orang yang menembak orang tuanya di rumahnya sendiri. Polisi setempat itu langsung bergerak menuju rumah itu dan dikagetkan dengan penemuan dua jasad, yaitu Jose Menendez dan Kitty yang dalam kondisi sangat tragis. Bahkan ada salah satu sumber yang menyebutkan bahwa bola matanya itu sudah sampai nggak kelihatan lagi atau udah nggak ada. Polisi itu awalnya meminta keterangan ke Eric dan ke Lyle terkait dengan kasus yang terjadi di rumahnya itu. Dan mereka itu menceritakan bahwa ketika mereka mau pergi untuk menonton bioskop, tapi kartu identitasnya itu ketinggalan. Lalu saat mereka balik, mereka sudah menemukan kedua orang tuanya dalam kondisi tersebut. Jadi kejadian kayak ini tuh di tahun-tahun itu sebenarnya itu sudah marak ya. Sampai-sampai polisi ini udah nggak curiga lagi. Dan langsung datang ke rumahnya dan nggak menjadikan kedua orang ini tersangka. Dan polisi pun langsung percaya aja bahwa ini adalah aksi-aksi dari mafia-mafia persaingan bisnis. Karena di sisi lain juga metode yang digunakan itu metode yang sangat-sangat dibilang ngeri. Dan kayak nggak mungkin untuk dilakukan oleh anak dari kedua korban tersebut. Dan bisa dibilang kalau dilakukan anak itu hampir mustahil. Maka dari itu kakak beradik ini tuh langsung bebas dari seluruh dugaan. Walaupun mereka itu sebenarnya adalah otak dari perencanaan kasus ini. Dan pada hari sebelum pemakaman orang tuanya, Lyle ini merasa nggak bersalah. Dan justru mereka itu merasa kayak bebas. Jadi mereka itu kayak merasa bebas dari kedua orang tuanya ya. Dan si Lyle ternyata ini langsung membeli barang-barang yang bersifat duniawi, kayak seperti jam Rolex, beli Porsche. Lalu saudaranya itu juga membeli Jeep Wrangler dan berbagai macam lainnya, guys. Bahkan setelah pulang dari upacara pemakaman orang tuanya ini, si Lyle ini juga sempat, guys, untuk mamerin sepatu kulit bapaknya ini ke sekretaris bapaknya sendiri, yang saat itu tuh berada dalam mobil limosin gitu saat mereka itu perjalanan pulang bareng-bareng atau bersama-sama. Kira-kira tuh dia bilang gini, guys. Nih, siapa yang bilang kalau aku tuh nggak bisa memakai sepatu bapakku? Nih buktinya, sekarang tak pakai sepatunya. Dan dia ini memang nggak menunjukkan bentuk-bentuk penyesalan saat setelah melakukan aksinya tersebut, guys. Jadi pas di mobil itu justru mereka ini lagi asik dan langsung membicarakan hal-hal yang berbau duniawi dan hedonisme tanpa menunjukkan adanya perasaan bersalah atau sedih dari raut wajah mereka. Jadi keduanya ini juga keluar dari mansionnya, guys, di Beverly Hills setelah beberapa hari kejadian tersebut. Lalu menyewa properti di dekat laut yang tentunya itu sangat mahal. Dan mereka ini membuat suatu ruangan untuk pesta kalau ada teman-temannya tuh yang datang. Dan tentunya juga ngabisin uang yang foya-foya. Mereka menghabiskan ke barang-barang kayak beli jam, beli mobil, dan gak luput juga mereka melakukan. Dan si Eric ini juga nggak melanjutkan kuliahnya, guys. Tapi malah si Eric ini justru menyewa pelatih tenis dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tentunya juga pelatih tenis profesional. Dimana si Eric ini menyewa pelatih ini dengan harga 60.000 US dollar per tahun. Atau jika dikonversikan ke sekarang ini kurang lebih 1 miliar untuk pelatih tenis ini. Karena memang mimpinya si Eric ini tuh menjadi pemain tenis profesional. Ya. Makanya dia ini tuh menyewa pelatih tenis untuk membuat mimpinya itu menjadi nyata. Tapi memang ya secara dedikasi dia ini memang latihan. Latihannya bahkan nggak tanggung-tanggung. Latihannya itu sampai 10 jam per hari. Dan setelah latihan itu mereka juga mengikuti beberapa kompetisi. Jadi memang keahliannya bener-bener jago aslinya. Dan di sisi lain si Lyle ini juga nggak mau kalah, guys. Dia itu menghabiskan uang dengan beli mobil mewah Porsche sama yang tak ceritain tadi di awal. Dan baju, yang total bajunya itu seharga 40.000 US dollar. Atau jika dikonversikan itu kurang lebih mungkin sampai 500 juta. Iya, untuk baju.
Intinya bapaknya ini kondisinya itu sangat-sangat kaya sehingga meninggalkan uang atau meninggalkan harta itu senilai 14 juta dolar dan asuransi sebesar 5 juta US dollar. Gilanya ini si Lyle juga beli salah satu restoran yang ada di lingkungan deket kampusnya dia dulu. Yang mana ini adalah restoran tempat mereka ini sama teman-temannya nongkrong waktu mereka ini masih belajar di kampus itu. Restoran ini tuh bernama Chad Spring Cafe yang mereka beli itu seharga 550.000 US dollar dan mengganti nama cafe atau restoran tersebut dengan nama Mr. Buffalo yang harapannya tuh ini bakal sukses dan bisa menjual franchise yang bisa dibeli sama banyak orang. Lalu nggak cuma itu aja ya, mereka itu juga mendirikan perusahaan investasi. Berharap juga bakal bisa sesukses kayak bapaknya dia. Yang mana itu ketika mendirikan perusahaan investasi ini, mereka itu juga meminta bantuan teman-temannya untuk menjadi konselor. Yang ujung-ujungnya itu nggak berhasil. Yang ada malah hanya kena tipu guys. Lalu nggak lama kemudian, cerita hura-hura mereka ini menemui titik akhir guys. Jadi pas dulu Eric ini kena kasus perampokan ya, yang kayak tadi saya cerita di awal-awal video, Eric ini diharuskan untuk bertemu terapis bernama Dr. Jerome Ozil. Dan pada sesi terapi yang wajib dijalani dia inilah, dia secara sadar mengungkapkan kepada terapisnya tentang kesalahan-kesalahan yang dia buat dengan saudaranya dulu. Jadi dia tuh menceritakan dengan detail bahwa pembunuhan yang terjadi di keluarganya itu sudah direncanakan dengan saudaranya ini guys. Mereka ini menceritakan secara detail bagaimana kejadian itu bisa berlangsung. Dan si Dr. Jerome Ozil ini ternyata juga punya pasangan. Lalu pasangan dari sang terapis ini tuh secara nggak sengaja tuh juga denger pembicaraan rekaman pengakuan tersebut. Dan namanya orang pacaran atau punya pasangan itu kan pasti ada naik turunnya emosi. Lalu saat mungkin emosinya lagi sama-sama tinggi, pasangan dari Dr. Jerome Ozil ini tuh akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi guys. Sekaligus ingin melaporkannya karena kasar terhadap dirinya. Jadi Dr. Ozil ini sebenarnya juga kasar juga pada pasangannya guys. Jadi mumpung ada kesempatan, yaudahlah tak penjarain lah dua-duanya. Mungkin kayak gitu. Intinya dari rekaman dan laporan tersebut itu polisi ini langsung menangkap Lyle Menendez pada 8 Maret 1990 di rumahnya. Jadi Eric itu yang saat itu juga berada di kompetisi tenis di Israel itu pulang secara sukarela dan menyerahkan diri 3 hari setelahnya, lalu ditangkap pada tanggal 11 Maret tahun 1990. Jadi secara nggak langsung itu mereka solid. Ini kakaknya ditangkap, adiknya menyerahkan diri. Sebetulnya yang menarik dari kasus ini tuh terletak pada proses persidangannya guys. Dimana sebetulnya rekaman dari bukti yang dilaporkan ini adalah rekaman oleh terapis dan pasien, yang mana seharusnya itu dilindungi dan bersifat rahasia. Dan hal ini tuh menjadi perdebatan, apakah rekaman ini bisa menjadi barang bukti di pengadilan atau enggak, karena adanya hak dari pasien jika rekaman pribadi itu disebarkan. Tapi akhirnya 2 dari 3 rekaman pribadi itu dijadikan barang bukti dan sah oleh pengadilan setempat guys, untuk menjadi barang bukti atas kasus dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dan proses perebutan rekaman itu juga membutuhkan waktu beberapa bulan sampai rekaman ini menjadi salah satu barang bukti dari kasus tersebut guys. Dan akhirnya persidangan ini itu baru bisa dimulai pada tahun 1993 dan disiarkan secara live di TV. Jadi gemparnya kasus ini sampai persidangannya itu dimulai sampai itu bisa disiarkan di TV ini di Indonesia juga pernah terjadi, yang dimana dulu itu drama kasusnya si Mirna guys, kalau kalian masih ingat, yang mana tuh kasusnya itu menjadi headline news di berbagai media banyak, yang mana orang itu kaget ada anak dari keluarga yang sangat kaya raya, berpopularitas, tega untuk membunuh orang tuanya sendiri. Dan menariknya waktu persidangan ini ya, pakaian yang dipakai mereka ini saat persidangan itu secara psikologis menggambarkan diri mereka sendiri, betapa ketidakmampuannya mereka dalam melakukan hal yang didakwakan ke mereka, dalam melakukan aksi tersebut orang tuanya. Yang menariknya lagi, mereka ini juga saat persidangan ini dimulai guys, mereka ini berusaha untuk merekonstruksi lagi para juri bahwa aksinya itu adalah self defense dari perlakuan bapaknya yang kasar dari kecil dan menekan psikologisnya dari kecil, bahkan melecehkan mereka sewaktu kecil, sehingga puncaknya saat itu tuh mereka nggak kuat dan akhirnya melakukan aksi tersebut. Lalu juga pengacara mereka itu menambahkan aspek
bahwa ibu mereka itu adalah seorang yang alkoholik dan istri yang nggak berhasil dan ibu yang tidak berhasil juga untuk mendidik anak mereka. Sehingga hal tersebut itu yang mendasari kakak beradik ini untuk melakukan aksinya, yang mana itu dijadikan faktor oleh pengacara Lyle dan Eric untuk menjustifikasi aksinya sebagai bentuk dari pemberontakan dan pembelaan diri karena udah nggak sanggup lagi menerima perlakuan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ditambah lagi itu kesaksian dari saudaranya sendiri yang membenarkan bahwa orang tua mereka itu sangat kasar dari kecil. Ini yang membuat persidangan itu semakin panjang, guys. Dan ditambah drama-drama nangisnya mereka ini saat persidangan. Jadi ketika mereka ini melakukan drama-drama kayak nangis itu, ini tuh seakan-akan tuh menambah simpati para juri. Dan ternyata memang cukup berhasil. Jadi ini yang membuat persidangan itu semakin panjang. Dan ditambah drama-drama nangisnya mereka ini untuk menambah simpati para juri. Dan ternyata memang cukup berhasil untuk merekonstruksi pikiran para juri, guys, untuk menjustifikasi kasus tersebut. Dan hal ini tuh membuat persidangan yang awalnya adalah tuntutan menjadi proses investigasi. Karena keterangan-keterangan baru dari kakak beradik ini, guys. Dari bukti-bukti yang diberikan ternyata mengungkap bahwa Eric dan Lyle ini memang mendapatkan kekerasan seksual juga dari ayahnya sendiri. Jadi kasus ini tuh saking menariknya karena bisa dibilang melebar kasusnya ini. Ditambah juga keterangan dari saudaranya sendiri yang membenarkan bahwa Eric dan Lyle ini sering mendapatkan kekerasan, baik verbal maupun kekerasan seksual. Aduh, jadi nggak ngebayangin ya kayak orang tuanya sendiri melakukan kekerasan seksual kepada anaknya. Jadi sepupu lain mereka yang bernama Anderson ini juga cerita, guys, pas dia lagi ada di rumah Menendez itu, sering terdengar suara-suara aneh dari kamarnya Jose. Dan agar suara aneh itu nggak keganggu atau nggak terdengar, si Kitty ini dengan sengaja menaikkan volume televisi dan seakan-akan tuh mencoba melarang siapa aja untuk mencari tahu suara aneh itu berasal dari mana. Dan sidang pertama ini tuh berlangsung selama 6 bulan dan akhirnya sidang ini juga masih belum membuahkan hasil putusan. Sidang ini tuh lanjut pada persidangan kedua pada tahun 1995. Dan ada hal yang cukup aneh dalam persidangan kedua ini, guys. Dimana pasangan dari Ozil yang awalnya itu melaporkan ke kepolisian itu berkata bahwa ketika dalam pengakuan tadi saat dia mengaku dia itu melakukan aksi tersebut, itu terjadi paksaan bahwa Ozil yang memaksa Lyle untuk mengakui itu. Jadi ini sebenarnya cukup aneh ya, tiba-tiba orang yang melaporkan itu justru melaporkan lagi hal yang sebaliknya. Sehingga ada asumsi bahwa ada pengakuan yang sebenarnya itu dibayar, yang bertujuan untuk membebaskan atau meringankan hukuman yang didapat oleh Eric dan Lyle. Tapi malah ini yang akhirnya tuh berujung pada tuntutan atas pembunuhan kelas 1 pada tahun 1996 dan mereka ini dihukum seumur hidup tanpa adanya bantuan atau tanpa adanya boleh melakukan banding sama sekali. Dan jadi sampai saat ini mereka itu juga masih di penjara dan belum bebas. Nggak tahu ya, mungkin suatu hari nanti apakah ada kemungkinan untuk mereka ini bisa bebas atau enggak. Karena dia juga nggak bisa melakukan banding sama sekali. Kita lihat aja aksinya nanti kayak apa. Setelah kasus ini berjalan sampai sekarang ini, ternyata tuh ada rumor bahwa akan diadakannya lagi sidang terbaru yang dibuka dan dilakukan pada tanggal 26 November 2024 tahun depan. Jadi itulah kasusnya Lyle dan Eric Menendez, kedua kakak beradik yang melakukan kegiatan yang sangat brutal kepada keluarganya sendiri, yang lebih tepatnya adalah orang tua mereka sendiri. Ini sebenarnya adalah kasus atau cerita yang bisa dibilang ikonik, terlepas dari kebesaran nama bapaknya atau kepopularitasan nama bapaknya, yaitu Jose Menendez tadi. Sebagai penutup, aku mau minta pendapat kalian dari kasus ini, guys. Perdebatannya adalah apakah seharusnya mereka ini dari awal itu langsung melaporkan hal ini itu kepada kepolisian setempat. Tetapi pertanyaannya, dengan nama orang tuanya yang besar, dengan kekayaan yang sebegitu banyaknya, itu apakah menjadikan si Jose ini menjadi orang yang kebal hukum? Dan atau justru ketika dia melaporkan hal yang dilakukan orang tuanya kepada dia, itu menjadikan mereka ini terancam dengan hal-hal yang di luar dugaan mereka. Dan sebenarnya dari kasus ini juga banyak pihak yang sebenarnya itu mempertanyakan apakah cerita yang disampaikan mereka
ketika persidangan ini adalah cerita asli atau cerita karangan mereka sendiri untuk meringankan hukuman atau malah justru bisa membebaskan diri mereka itu dari jeratan hukum. Tulis saja di kolom komentar di bawah pendapat kalian seperti apa dalam kasus ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir dan sudah memberikan support di channel ini. Support kalian itu bisa dibilang sangat bermakna buat saya ya, sebagai konten kreator yang baru atau bisa dibilang masih belajar juga di dunia YouTube ini. So, mungkin masih banyak lagi kasus-kasus menarik yang bakal kita bahas ke depan. Jadi, kita ketemu lagi di video mendatang dengan kasus-kasus yang mungkin bisa dibilang akan lebih menarik. See you guys di video selanjutnya.